Bab 1699. Merombak keluarga Ye. Erik Kin duduk di samping, tidak berbicara, tetapi sedang berpikir. Jika orang-orang dari keluarga Ye terus berdebat seperti ini, tentu saja mereka tidak akan mendapatkan hasil. Tentu saja kemarahan harus dilampiaskan, namun pada akhirnya, kita harus kembali mencari solusi. Sudahlah, semua yang dikatakan ini tidak berguna, tetapi pikirkan bagaimana menyelesaikan masalah. Setelah mendengarkan untuk waktu yang lama, Tuan Besar Ye menarik napas dalam-dalam dan menyela semua orang. Ayah, apa yang kamu takutkan? Mulai perang dimulai saja, keluarga Ye ku bukannya tidak pernah berperang. Selain itu, kamu berada di fase penilaian, dan keluarga Chen tidak punya. Harvey Ye bersenandung. Saudara ketujuh, kamu lupa, berdasarkan kesepakatan antara keluarga Ye kita dan sekte sihir, ayah tidak boleh bertindak, kalau tidak sekte sihir juga akan mengirim fase penilaian. Dimas Ye menggelengkan kepalanya. Ini adalah masalah terbesar bagi keluarga Ye. Meskipun Tuan Besar Ye berada di fase penilaian, keluarga Chen mencari sekte sihir sebagai pendukung, dan mereka bersumpah di antara kedua belah pihak bertarung dengan fase transendensi atau di bawahnya, kalau tidak sekte sihir juga akan mengambil tindakan. Tapi Tuan Besar Ye baru saja pulih, jika fase penilaian bertindak, keluarga Ye yang jelas lebih menderita. Jika hanya membandingkan dengan fase transendensi, keluarga Chen memiliki 3 fase transendensi puncak, tapi di keluarga Ye kita jika dihitung hanya ada kakak tertua seorang, banyak kultivator fase transendensi yang meninggal dan terluka. Jika pertempuran ini jika terjadi, keluarga Ye kita bahkan akan kehilangan kota ini juga. Penatua kelima menghitung kekuatan kedua belah pihak, dan suasana tiba-tiba menjadi sunyi. Perselisihan internal keluarga Ye, dan fase transendensi puncak jatuh ke tingkat berikutnya, korban paling serius adalah kekuatan tempur tingkat menengah. Daya tarik Elvin Ye tidak buruk, kultivator fase transendensi dan fase distraksi di keluarga Ye, diperkirakan akan kehilangan setengahnya. Meskipun keluarga Ye bersatu, kekuatan menentukan segalanya, baik itu di tingkat puncak atau menengah, semua tidak sebaik keluarga Chen. Keadaan fase penilaian tidak dapat bertindak, dan keadaan fase transendensi dan fase distraksi juga tidak baik. Sekarang ayah tidak bisa bertindak, kita tidak sebagus kekuatan tempur lawan, dan tingkat menengah juga buruk, apakah hanya bisa pasrah? Harvey Ye berkata dengan marah. Aku lebih suka berkorban untuk tujuan yang adil daripada kehilangan integritas untuk mencari nafkah. Aku tidak percaya bahwa keluarga Chen benar-benar berani berusaha sejauh ini. Pada akhirnya kedua keluarga akan hancur bersama-sama. Harvey Ye bergumam dengan mata merah. Menggunakan sebuah dokumen yang tak berdasar, dan ingin mengambil kota keluarga Ye, jika mereka pasrah, sialan bukankah ini keterlaluan? Bodoh. Dimas Ye mengerutkan kening dan berkata, sekarang keluarga Ye memiliki perselisihan internal, semuanya dapat melihat dengan jelas, kamu pikir keluarga Chen mengirim orang, jadi hanya keluarga Chen yang berpartisipasi. 3 kota keluarga Chen tiba-tiba bertambah 1, dia juga tidak bisa mempertahankannya, di dalam ini entah sekte sihir yang turun tangan atau mereka menghubungi klan lain. Begitu perang dimulai, kita tidak hanya harus menghadapi keluarga Chen, tetapi juga situasi di mana beberapa klan bergabung. Pikirkan pada waktu itu, kota-kota lain dari keluarga Ye tidak dapat dipertahankan, itu akan benar-benar berakhir pada waktu itu. Lalu kota Nangguo, yang telah menjalankan bisnis selama puluhan ribu tahun, dibiarkan hancur begitu saja. Harvey Ye berkata dengan enggan. Baiklah, aku sudah punya kesimpulan. Tuan Besar Ye berbicara saat ini, menyela diskusi. Keluarga Ye kita tidak mampu untuk bertarung untuk saat ini, juga tidak akan bisa menang. Kota Nangguo, mari kita berikan kepada keluarga Chen.
Setelah mengatakan ini, ekspresi Tuan Besar Ye tampak seperti menua puluhan tahun. Keluarga Chen selalu mendambakan kota Nangguo, tetapi setelah bertarung dengan keluarga Chen begitu lama, keluarga Ye-ku tidak pernah menyerah sekalipun. Aku tahu kalian tidak rela, tapi kali ini keluarga Ye kita tidak memiliki kesempatan sedikit pun, jadi aku hanya bisa membiarkan mereka mengambilnya. Katanya dengan ekspresi kecewa. Kalian tidak bisa disalahkan untuk masalah ini, akulah yang harusnya malu pada leluhur keluarga Ye. Pemimpin klan. Setelah mendengar ini, mata semua orang memerah, dan bahkan kuku Harvey Ye tertancap dengan keras ke dagingnya dan berdarah. Tetapi semua orang tidak berdaya, ada ledakan kesedihan di hati mereka. Apa yang bisa dilakukan jika kekuatannya tidak sebaik lawan? Dunia ini adalah tempat di mana yang lemah dimakan oleh yang kuat. Jika tidak ingin diancam oleh keluarga Chen, maka harus lebih kuat dari lawan. Ketika Eric Qin mendengar ini, dia memiliki penyelesaian atas permasalahan keluarga Ye. Dia juga memiliki pemikiran di benaknya. Perlahan bangkit, Eric Qin berbicara. Jika kekurangan kultivator fase distraksi dan fase transendensi, aku memiliki sebuah hit yang bisa meningkatkan banyak kekuatan tempur dalam waktu singkat, dan keluarga Ye tidak perlu membiarkan kota direbut. Ketika semua orang begitu tertekan, suara itu tiba-tiba terdengar. Semua orang melirik Eric Qin. Ada keterkejutan, keraguan, dan ekspresi yang luar biasa. Tuan Qin, kamu serius? Bagaimana mungkin meningkatkan banyak kekuatan tempur dalam waktu singkat? Harvey Ye berkata dengan terkejut. Jika Tuan Qin bermaksud mencari bantuan asing, saat ini, aku khawatir tidak ada yang mau membantu keluarga Ye kami. Tuan Besar Ye mengerutkan kening seperti yang lainnya. Tidak ada orang yang akan menempatkan posisinya untuk bergabung dalam kesulitan yang mereka alami ini. Keluarga Ye bukannya tidak memiliki hubungan klan yang baik, tetapi dalam situasi ini, ada baiknya untuk tidak memanfaatkan sebuah kobaran api. Siapa yang akan membantu dan mempertaruhkan semuanya untuk menyinggung keluarga Chen atau bahkan sekte sihir? Ini bukan bantuan asing, tidak dapat mengandalkan seseorang untuk membantu, dan tidak mungkin untuk mempertahankannya. Eric Qin menggelengkan kepalanya dan berkata, cara yang aku katakan, meskipun sulit untuk membuat fase transendensi puncak, tetapi untuk membuat fase transendensi tingkat menengah atau bahkan fase distraksi, itu sangat sederhana. Eric Qin, maksudmu Puppet? Ye Zun dan Eric Qin telah tinggal bersama untuk waktu yang lama, pemikiran mereka saling terhubung, dan bereaksi dengan cepat. Ya, satu-satunya orang yang dapat dengan cepat meningkatkan kekuatan keluarga tanpa mengkhawatirkan kesetiaan adalah Puppet. Tidak perlu menggunakan fase penilaian, selama kalian memiliki fase transendensi atau fase distraksi yang cukup untuk menggunakan Puppet, maka dapat mengisi kekuatan yang kosong, bahkan lebih kuat dari lawan. Keluarga Chen mana berani bertindak? Setelah Eric Qin selesai berbicara, hati semua orang di keluarga Ye melonjak. Puppet, sepertinya hanya ada cara itu saja. Tuan Qin, aku juga mendengar bahwa kalian telah membuat puluhan puppet di tingkat fase transendensi dalam 3 hari, dan mereka sangat kuat. Tapi bagaimanapun, puppet itu bodoh dan tidak bisa dibandingkan dengan kultivator. Jika satu lawan satu, takutnya itu akan dihancurkan oleh kultivator. Dimas Ye khawatir. 30 tidak cukup, bagaimana dengan 100, 300, 1000? Eric Qin tersenyum percaya diri, selama ada cukup puppet untuk membentuk pasukan, musuh tidak akan berani menahannya bahkan jika terjadi peperangan. Dan jangan lupa, melatih seorang kultivator membutuhkan waktu yang lama, tetapi membuat puppet relatif sederhana. Jika orang-orang keluarga Chen berani berperang dengan kultivator dan puppet, maka kepala mereka akan pusing. Ratusan, ribuan boneka. Orang-orang dari keluarga Ye akhirnya menghirup udara segar, dan mata mereka berbinar.
Membayangkan gambaran yang digariskan oleh Eric Kin, di mana penggarap keluarga Ye memanipulasi ribuan puppet untuk bertarung, sungguh spektakuler dan sangat kuat. Dan juga, kali ini keluarga Chen, nanti mungkin keluarga Zhang dan keluarga Li lalu, pada saat itu, apalagi yang akan kalian serahkan? Eric Kin lanjut berkata. Tuan Besar Ye mengangguk. Eric Kin benar, ini juga yang paling dia khawatirkan. Keluarga Chen memeras, dan mereka menyerahkan kota Nangwo. Jika sekte keluarga lain kembali dan mereka terus menyerahkannya, berapa yang harus mereka bayarkan? Dunia kultivasi adalah tempat di mana yang lemah adalah mangsa dan yang kuat adalah pemangsa. Melihat kamu lemah dan tertipu, tidak ada yang akan berbelas kasih kepadamu. Selain itu, sekarang Tuan Besar Ye masih hidup, semuanya masih baik-baik saja. Tapi bagaimana dengan 100 tahun kemudian, setelah tidak ada lagi Tuan Besar Ye? Pada saat itu, baru akan menjadi kesulitan terbesar yang dihadapi keluarga Ye. Tuan Qin, aku ingin tahu, ada beberapa jenis puppet yang kamu gunakan. Dari segi level, semua di tingkat apa, dan seberapa sulit pembuatannya? Tuan Besar Ye tergiur dan bertanya. Bersambung.